Perkenalkan, nama saya Diony Faturrahman dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan sedikit berceramah tentang perlunya sabar. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan curahan nikmatnya hingga pada hari ini kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit berceramah mengenai perlunya sabar. Saudaraku, yang pertama-tama saya akan membahas tentang apa itu sabar. Pada dasarnya, sabar itu berasal dari kata sobaro yasbiru, yang artinya adalah menahan. Yang mana menahan di sini mempunyai arti yang luas. Misalnya berpuasa, saat kita berpuasa, saat kita menahan hawa nafsu. Contohnya seperti menahan lapar dari azan subuh hingga azan maghrib, lalu menahan kata-kata dari omongan kotor, menahan perbuatan dari perbuatan yang tercela. Selain itu, hendaknya kita juga diharuskan bersabar dalam menghadapi perilaku buruk seorang kepada kita. Tetapi harus diketahui juga bahwa tidak semua orang dapat menikmati sebuah kesabaran, karena hakikatnya tidak semua orang bisa menahan sabar. Justru karena itu ujiannya itu adalah sabar itu sendiri. Untuk semua saudaraku, hendaknya kita selalu berdoa dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesabaran melimpah dan tidak ada batasnya, supaya kita semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bercermin dari ayat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan untuk setiap hamba-hambanya yang mau menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Tentunya tidak mudah bagi saudara-saudaraku dan saudari-saudariku yang tampan dan cantik-cantik dalam menahan hawa nafsu dan sabar. Di dalam ayat surat Al-Baqarah tersebut disebutkan keuntungan orang-orang yang mau mengerjakan sholat wajib 5 waktu serta mereka yang mampu menegakkan rasa sabarnya, yaitu niscaya Allah akan menjanjikan pertolongan saat mendapat kesusahan. Bagi teman-teman yang sulit menahan sabar, harap sabar. Karena sabar itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala dalam menguji kita agar menjadi manusia yang lebih baik dan lebih mulia di antara yang lainnya. Hendaknya kita harus selalu beristighfar dan berpikir positif agar dapat lolos ujian kesabaran tersebut. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75 yang berisi, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan yang tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar adalah cahaya. Artinya bahwa kesabaran itu merupakan hidayah yang datang dari Allah, yakni sebuah penerangan yang membimbing seorang untuk dapat mengenal Tuhan dan Rasul-Nya, serta mengetahui maupun mengamalkan ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. Oleh karena itu, seorang yang tetap tegak bertahan sehingga dapat menundukkan dorongan hawa nafsu secara khusus terus-menerus, maka ia termasuk orang yang sabar. Sayyidina bin Abu Thalib pernah berpesan, seorang tidak boleh takut kecuali kepada dosanya, tidak boleh berharap kecuali kepada Tuhannya. Teman-temanku dan saudara-saudaraku sekalian, untuk mengukur sejauh mana kadar keimanan dan kesabaran seseorang, maka Allah lalu melimpahkan suatu ujian. Hanya suatu ujian tersebut ada yang ringan dan ada yang buruk. Ujian atau cobaan itu ada kalanya berupa kenikmatan, misalnya harta benda, jabatan dan sebagainya.
Ada pula dalam bentuk yang tidak menyenangkan seperti musibah, penderitaan, masalah. Terhadap ujian itu, baik yang mengandung kenikmatan atau musibah, maka sifat sabar adalah sesuatu yang menjadikan penawar. Sabar akan memancarkan sinar yang memelihara seseorang sehingga ia tidak jatuh kepada kekufuran. Untuk itu, saya akhiri ceramah ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah penyampaian tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.